Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Program Konsentrasi Teknik Komputer, Jaringan, dan Telekomunikasi. Pada kali ini saya mencoba memberikan sosialisasi tentang program kerja apa saja yang akan kita kerjakan atau yang akan kita jadikan kegiatan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Brondong. Pertama, saya sampaikan bahwa program kerja Kepala Konsentrasi Keahlian TKJT yang saya buat ini bertanggal 07 Oktober 2024. Kenapa? Karena di tanggal 07 Oktober 2024 inilah saya memperoleh tanggung jawab sebagai kepala konsentrasi, dan saya berharap, berusaha kita menjadi tim yang solid dalam bekerja di jurusan TKJT ini. Maka langkah saya pertama adalah membuat program kerja yang tertulis dan tersinkronisasi dengan program kerja tertulis yang dimiliki kepala sekolah dan yang dimiliki oleh wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya yang sudah ter-SK-kan. Pertama, alasan kenapa tertulis, jelas tujuan saya adalah menghindari komunikasi dan menghindari tupoksi yang tidak saling bersinergi, sehingga butuh saya tulis untuk menjadi evaluasi bersama kinerja kita dalam satu periode di pengelolaan jurusan TKJT SMK Negeri Brondong ini, apakah sudah maksimal mencapai target atau perlu kita evaluasi. Yang kedua, alasan kenapa harus tersinkronisasi, karena kalau kita membuat program kerja kaprok atau kakonli ini tidak tersinkron dengan skedul program kerja yang tertulis yang dimiliki kepala sekolah, wakil kepala, dan bendahara sekolah, ini nanti akan mudah menyebabkan program kerja ini menjadi miskomunikasi, terus tidak ada progres evaluasi apakah dari tahun ke tahun program kerja TKJT ini memiliki perbaikan yang secara tertulis memiliki data. Dan insya Allah di SMK Negeri 1 Brondong ini para wakil kepala sekolah, mulai dari bidang kurikulum, penghumasan, sarana, prasarana, dan kesiswaan, ini memiliki program kerja tertulis. Dan bendahara sekolah juga memiliki program tertulis yang akhirnya saya sinkronisasikan dan ter-ACC oleh teman-teman kita yang memiliki amanah jabatan tambahan itu. Itu alasan kenapa program kerja ini harus tersinkronisasi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Brondong, khususnya program kerja, khususnya guru produktif dan guru adaptif normatif yang mengajar di program konsentrasi keahlian TKJT ini,
perlu saya sampaikan sebagai bentuk sosialisasi saya, sebagai bentuk komunikasi saya kepada Bapak Ibu guru bahwa apa yang akan saya lakukan dan apa yang sudah saya rencanakan secara tertulis dan sudah tersinkronisasi dengan skedul kinerja Pak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah beserta bendahara sekolah. Di sini program kerja ini ada kata pengantar. Saya tidak akan mendetailkan karena nanti kita juga ingin mempersingkat waktu di sosialisasi melalui via digital visual audio ini. Program kerja ini yang pertama ada kata pengantar saya buat, terus selanjutnya program kerja kepala konsentrasi keahlian ini, di sini saya terapkan daftar isi, di mana program kerja yang saya buat ini memiliki latar belakang, memiliki dasar hukum, memiliki maksud dan tujuan, dan memiliki sistematika penulisan. Mungkin program kerja ini agak terkesan banyak, karena apa? Karena ini program kerja yang saya upayakan memang basis pendidikan vokasi atau SMK, di mana ini tersinkronkan. Jadi sudah sinkron dengan program kerja kepala sekolah, wakil kepala, dan bendahara, sehingga ketika nanti jurusan itu memiliki kegiatan tidak bertabrakan dengan kegiatan yang ada di kepala sekolah maupun di waka atau di bendahara itu sendiri. Makanya sistem penulisannya nanti agak banyak. Di program kerja yang saya buat ini, yang di bab 2 ada pengorganisasian di jurusan konsentrasi keahlian TKJT, di mana di sini ada susunan organisasi konsentrasi TKJT, ada struktur dan tugas pokok, ada rincian tugas, ada skema koordinasi dan sosialisasi kepala konsentrasi TKJT. Yang ketiga, di sini juga saya terapkan di program kerja saya sebagai kepala konsentrasi keahlian TKJT, yaitu mutu manajemen konsentrasi keahlian. Kenapa ini saya buat? Ya paling tidak secara khusus di jurusan dan secara pribadi saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai kepala konsentrasi keahlian di TKJT, ini menjadi mapping kerja saya. Hingga karena secara pribadi saya manusia banyak tempatnya salah dan juga sering lupa, maka kenapa ini saya tulis untuk sebagai mapping kerja saya. Sejauh mana kinerja yang sudah saya lakukan dan sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan teman-teman yang ada di jurusan TKJT. Paling tidak sebagai bahan evaluasi, mungkin di tahun 2024 ini kita tidak bisa mencapai semua target, nanti di tahun berikutnya kita bisa pelan-pelan memperbaikinya sehingga sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan di program kerja ini. Mutu manajemen konsentrasi keahlian TKJT ini memiliki 5 bidang, di mana bidang pertama kepala konsentrasi keahlian TKJT itu juga memiliki program kerja di bidang kurikulum, memiliki program kerja di bidang kesiswaan, bidang kehumasan, bidang sarana prasarana, dan bidang keuangan atau anggaran yang dibutuhkan dalam berkegiatan. Yang bab 4, di sini ada kalender realisasi program kerja. Kenapa saya cantumkan kalender realisasi ini? Ya awal sudah saya sampaikan, jurusan itu berkegiatannya tidak akan bertabrakan dengan kegiatan yang sudah dibuat kepala sekolah, wakil kepala, dan bendahara. Dan ini perlu ditulis
Kenapa? Kalau tidak tertulis, maka lalu lintas kegiatan ini akan sering tabrakan dan memakan biaya yang tidak terukur. Hingga kenapa kalender realisasi ini saya terapkan upayanya agar tidak bertabrakan dengan kegiatan kepala sekolah, kegiatan bidang kurikulum, kegiatan kesiswaan, kegiatan kehumasan, terus kegiatan sarana, maupun kegiatan yang ada di program kerja bidang keuangan atau anggaran sekolah. Dan terakhir ada penutup. Bapak Ibu guru SMK dan khususnya Bapak Ibu guru produktif, adaptif dan normatif yang mengajar dan yang mendidik di jurusan TKJP, program kerja ini saya anggap sangat perlu dan harus tertulis karena akan memudahkan kita untuk mengontrol sejauh mana kinerja kita sendiri. Hingga ini perlu saya sosialisasikan. Di bab 1 ini pendahuluannya tidak begitu saya bisa baca banyak. Hanya pendahuluannya adalah ini saya pakai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Ya. Di mana bab 1 ini yang melatar belakangi saya untuk berkegiatan di jurusan TKJT sebagai guru yang dikasih tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Kepala Konsentrasi Keahlian. Di sini banyak sudah awal saya sampaikan tujuannya kenapa program kerja ini perlu tertulis dan tersinkronisasi. Karena kalau tidak seperti yang sudah sampaikan, maka kegiatan yang ada di jurusan ini tidak akan terrealisasi karena seringnya bertabrakan dengan program kerja kepala sekolah, waka atau bendahara. Dasar hukum, ya, di bab 1 ini juga ada dasar hukumnya, di mana dasar hukum program kerja kepala konsentrasi keahlian itu juga memiliki dasar hukum. Hingga saya secara pribadi maupun secara umum kepala program di sebuah SMK apapun jurusannya itu harus memiliki program kerja yang tertulis, tersinkronisasi dan tersosialisasi oleh warga sekolah atau di jurusan itu sendiri. Di sini saya buat untuk tahun 2000 tahun pelajaran 2024-2025. Karena di awal bahwa saya dapat tambahan itu di tanggal 7 Oktober 2024. Sini juga saya terangkan maksud dan tujuan. Maksudnya kenapa tujuan dari penyusunan program kerja tertulis ini saya lakukan. Dari awal sudah saya sampaikan, intinya kita bekerja itu paling enak ya apa yang akan kita lakukan kita tulis, apa yang kita tulis kita lakukan, dan apa yang sudah kita lakukan kita evaluasi. Di mana letak hambatan, di mana letak sesuatu yang perlu kita perbaiki dan diperbaiki oleh kepala program yang mungkin di kedepannya sudah tidak saya lagi, hingga ada tongkat estafet berkelanjutan, di mana yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang baik diperbaiki. Itu salah satu maksud dan tujuan dari kenapa program kerja ini saya tulis, saya sosialisasikan, saya sinkronisasikan. Kebanyakan di kalangan teman-teman kepala program atau kaprodi atau kaprok itu secara fakta, walaupun tidak semua, kebanyakan program kerja itu copy paste dari
kegiatan browsing, dari apa. Padahal secara fakta bahwa program kerja yang kita lakukan dari download atau dari browsing itu tetap membutuhkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan dari jurusan itu sendiri. Sehingga program kerja yang saya tulis ini akan terkesan banyak. Kenapa banyak? Karena harus saya sinkronisasikan dengan bidang waka dan kegiatan kepala sekolah dan bendahara. SMK itu secara garis besar tujuan program kerja yang saya buat ini mengacu pada tujuan pendidikan nasional vokasi atau pendidikan vokasi nasional di dunia SMK, yaitu menumbuhkan karakter lulusan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, kebutuhan IDUKA. IDUKA itu adalah dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Yang ketiga, kebutuhan perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan kebutuhan dunia kewirausahaan yang akan nanti dialami oleh siswa-siswi kita yang ada di TKJ. Sehingga kenapa tujuannya yaitu dari program kerja tertulis saya arahnya adalah menumbuhkan karakter lulusan dari SMK atau jurusan atau program konsentrasi kalian TKJ ini. Mereka lulus siap bekerja sambil melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan mereka juga siap berwirausaha sambil bekerja. Kenapa wirausaha itu sambil bekerja? Karena secara fakta seorang siswa, terkecuali mereka dari keluarga orang yang berwirausaha atau pengusaha, mungkin mereka tidak akan butuh modal awal, tidak butuh pengalaman kalau mereka sudah diajari. Tetapi ketika siswa itu berasal dari keluarga yang orang tuanya adalah pekerja, orang tuanya adalah buruh, orang tuanya adalah nelayan atau petani atau profesi yang lain, mereka itu harus bekerja dulu untuk memperoleh modal awal, dan mereka harus bekerja dulu untuk memperoleh pengalaman bagaimana resiko membangun sebuah usaha atau bisnis di dunia nyata nanti. Tetapi di SMK sudah ada kegiatan PKL, tetapi kadang secara fakta PKL ini juga tidak menutup atau memenuhi semua kebutuhan dari kompetensi bagaimana siswa punya karakter wirausaha. Di program kerja ini juga karena menyangkut bidang-bidang waka, terus bendahara sekolah dan kepala sekolah atau kegiatan kepala sekolah, waka dan bendahara, maka di sini juga saya cantumkan bagaimana kita yang ada secara internal di jurusan TKJT ini memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Di mana kepala konsentrasi TKJT juga punya tupoksi. Tool-girl, toolman itu juga punya tugas pokok dan fungsi. Kepala lab, guru produktif, guru adaptif, guru normatif, wali kelas itu juga punya tupoksi. Walaupun tupoksi ini adalah tugas pokok, tetapi maksud yang saya inginkan tupoksi ini saling bersinergi, saling tolong menolong, saling membantu. Karena kalau lihat fakta ketika kita dari sebuah sekolah yang kebetulan lokasinya ada di pedesaan, terus kita memiliki sumber daya manusia yang kurang, memiliki sarana yang kurang, maka tupoksi ini harus saling bersinergi untuk melengkapi dari kinerja kita bersama. Tetapi tupoksi ini juga sisi lain penting. Kenapa? Ya, karena tupoksi ini akan dapat kita lihat bahwa kita yang dikasih tugas tambahan itu bekerja tidak, menjalankan rencananya tidak, terus rencananya ini sampai berapa persen yang sudah dilaksanakan dan berapa persen yang belum dilaksanakan.
Maka tupoksi ini saya buat di program kerja yang saya buat dan berbasis pendidikan vokasi. Kalau tidak saya sesuaikan atau kalau tidak kita sesuaikan dengan bahwa kita ini adalah SMK, umpama kita browsing, download, ambil program kerja dari selain SMK jurusan TKJT, lalu tidak kita sesuaikan, apalagi kita ngambil dari SMA, MA atau pendidikan SLTA setingkat SMK yang tidak kita sesuaikan, maka terlihat sekali bahwa apa yang kita lakukan itu tidak terkonsep dan tidak termapping. Seperti itu. Itu salah satu upaya saya dalam rangka saya juga belajar memperbaiki apa yang dulu sudah pernah saya lakukan. Mungkin hari ini harus kita perbaiki atau saya perbaiki secara pelan-pelan. Itu Bapak Ibu guru yang saya hormati di SMK Negeri Blondong, khususnya Bapak Ibu guru yang ngajar di jurusan TKJT, perlu saya sampaikan program kerja saya sebagai kepala program konsentrasi ini di bab 2, yaitu pengorganisasian konsentrasi kalian. Di sini tercantum bahwa kepala sekolah kita ini wakasiswaannya adalah, saya ulang, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blondong Pak Heni Karjanto, wakasiswanya Pak Wisnu. Ini saya buat saat kurikulumnya masih Pak Abdul Kholik dan penghumasannya Bu Maimunah, bidang sarprasnya Pak Ahmadi, dan kepala konsentrasi kaliannya saya sendiri. Dan struktur organisasi konsentrasi kalian TKJT Blondong tahun 2004-2005 per 7 Oktober ada sebagai berikut. Ini adalah alur koordinasi secara organisasi, di mana memang saya mengutip sebuah hasil rapat dinas saat disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa kepala konsentrasi kalian atau kaprok atau kaprodi itu adalah bentuk realisasi kepala sekolah kecil, di mana mereka memiliki fungsi secara langsung maupun tidak langsung seperti Bapak Kepala Sekolah di SMK. Sehingga kenapa program kerja saya akan terkesan agak banyak dan panjang, ya karena mengikuti dari alur kegiatan dari seorang kepala sekolah yang sebenarnya atau kepala sekolah SMK. Di sini juga di program kerja ini saya juga mencoba membuat skema, di mana dasar hukumnya juga ada skema yang saya buat, skema sosialisasi program kerja kepala konsentrasi jurusan TKJT. Gambarannya adalah sebagai berikut, bahwa program kerja kepala konsentrasi atau program kerja kaprodi atau kaprok itu dikomunikasikan secara lisan, secara tertulis, dan hasilnya tersinkron oleh waka bidang kurikulum. Artinya memang di beberapa sekolah ada beberapa kondisi waka itu tidak memiliki program kerja tertulis, dan itu nanti juga akan merepotkan kita sendiri. Dan alhamdulillah di SMK Negeri Blondong ini waktu saya lakukan sinkronisasi, semua waka memiliki program kerja tertulis, sehingga alur kinerja kita akan tidak mudah miskomunikasi dan bertabrakan. Jadi program kerja seorang kakonli itu berkoordinasi dengan bidang kurikulum, waka bidang kurikulum, waka bidang sarana, waka bidang kesiswaan, waka bidang kehumasan, dan bidang keuangan atau bendahara sekolah. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi, tidak terjadi tabrakan kegiatan. Yang selanjutnya, setelah berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, seorang kakonli ini berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dari kepala sekolah, seorang kakonli membawa program kerja tertulis untuk
dipelajari dan dianalisis Bapak Kepala Sekolah, lalu disesuaikan dengan pendanaan yang ada di sekolah. Lalu Bapak Kepala Sekolah pasti akan mengimplementasikannya melalui koordinasi dengan bendahara sekolah. Dimana setelah semua jajaran wakil kepala sekolah bendahara meng-ACC, maka guru produktif, tulmen, guru adaptif itu guru matematika, yang lain IPA, yang lain normatif itu seperti PAI, wali kelas itu harus menyesuaikan dengan program kerja yang dibuat oleh Kakonli sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan sebagainya. Setelah itu koordinasinya kepada wali kelas lalu dibawa kepada siswa. Kalau skema ini berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, insya Allah moto dari SMK atau moto dari jurusan TKJT tentang growing karakter BMW ini, siap bekerja, siap melanjutkan, dan siap berusaha, ini akan mengalami progres dari tahun ke tahun. Tetapi ketika tidak, sebaliknya ya ini akan butuh upaya yang lebih besar. Dasar hukum skema, koordinasi, dan sesi program kerja kepala konsentrasi jurusan ini tadi singkat sudah saya jelaskan. Keterangan skema, koordinasi, dan sesi program kerja ini juga sudah saya tulis juga, dan kebetulan sudah ber-ACC oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya di program kerja ini yang saya buat ini juga memuat bidang dari waka yang lain. Artinya setelah skema koordinasi, di sini juga ada rincian tugas ya. Rincian tugas Bapak Kepala Sekolah itu harus memiliki tugas khusus. Kakonli juga di samping punya tugas pokok mengajar dan mendidik, juga memiliki tugas tambahan. Dan tugas tambahan Kakonli itu sebagai berikut. Ini dimana salah satunya saya jelaskan di poin C, mengkoordinasi tupoksi kinerja kepala laboratorium, ketua UPJ, unit pelayanan jasa. Jadi di SMK itu karena di jurusan itu ada UPJ jurusan, di mana nanti akan mendukung program kerja sekolah dengan UPJ sekolahnya. Semua warga yang ada atau guru yang mengajar di TKJT kayak guru produktif, adaptif, normatif harus memiliki visi yang sama sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat kepala sekolah, lalu turun ke waka, lalu kepala sekolah turun ke Kakonli, ke bendahara, itu harus satu visi untuk dijalankan. Tetapi ketika memang satu visi ini akan mudah kita capai kalau program kerja itu tertulis. Kalau tidak tertulis, biasanya ya saling berebutan agar menjadi program kerja prioritas, padahal Bapak Kepala Sekolah itu pasti punya dengan model kepemimpinannya sendiri, akan memiliki model program kerja apa yang diprioritaskan untuk memajukan mutu manajemen dari sebuah sekolah SMK itu. Tetapi UPJ itu memang menjadi sebuah ciri ya, jadi SMK itu memiliki ciri yang hampir tidak dimiliki oleh lembaga atau sekolah setingkat SLTA, yaitu PKK, UPJ. Itu menjadi ciri khas dari bahwa itu pendidikan vokasi. Selanjutnya di sini waka bidang kurikulum. Di kurikulum itu saya kemarin berkoordinasi mulai dari perangkat mengajar, konsep kurikulum saya berbasis IDUKA, sampai dengan kurikulum yang berbasis LSP P1. SMK itu seperti itu bidang kurikulumnya, dan kita nanti akan mencoba menyesuaikan dengan yang sudah diprogramkan oleh waka kurikulum dengan waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya yang ada di TKJ ini apa bisa begitu. Di waka kesiswaan juga sama,
di mana Wakasiswa ini juga memiliki program kerja yang berbeda dengan kurikulum, tetapi mereka akan saling bersinergi sehingga tidak terjadi konsep program kerja yang mestinya tupoksi itu adalah kurikulum yang menjalankan kesiswaan. Ini nanti akan menyebabkan kita di jurusan, apalagi di Kakon itu mengalami kebingungan. Sebenarnya kita nanti akan ngarahnya ke waka apa, terus nanti setelah itu dilanjutkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Maka alur program kerja tertulis itu tetap saya katakan paling penting ditulis, dikomunikasikan, disinkronisasikan. Kalau tidak begitu, maka tidak akan tercipta yang namanya manajemen kerja. Kalau manajemen kerja tidak tercipta, saya yakin tidak akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Seperti itu. Yang selanjutnya, Wakat Bidang Kehumasan kita juga mendukung semua program kerja di bidang Wakahumas, seperti kita punya OPJ, kita di tingkat jurusan, kita punya BKK tingkat jurusan, kita punya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sebagai layanan pendidikan vokasi atau SMK yang nanti siswa itu tidak lulus dari SMK itu tidak jumlah yang pengangguran makin kecil dari tahun ke tahun. Seperti itu. Bidang sarana, di mana Wakat Bidang Sarana ini juga saya sinkronisasikan, di mana sarana ini sangat mendukung, di mana ketika rasio alat dengan rasio kebutuhan itu tidak sesuai, maka target prestasi non akademik maupun akademik kan sulit dicapai. Maka kenapa sarana ini menjadi bentuk sebuah fasilitas yang sekolah atau jurusan itu memiliki progres prestasi secara realita atau tidak, begitu. Sehingga sarana ini sangat dibutuhkan. Kepala lab TKJT ini juga kebetulan di program kerja saya juga ada tupoksinya secara tertulis, dan Bapak Ibu yang mendapatkan tugas sebagai kepala lab di TKJT bisa nanti membaca tugas pokoknya untuk disinergikan dengan tugas tambahan yang lain. Ketua UPJ di TKJT juga memiliki UPJ atau sering disebut TEFA atau Teaching Factory. Sini semua sudah kita tulis Tulmen Tulugel. Di sini juga memiliki tugas pokok di jurusan, di mana memang evaluasinya Tulgel atau Tulmen itu secara program kerja yang sudah kita sinkronkan dengan program kerja kepala sekolah, waka, dan bendahara itu secara garis besar. Tulmen itu kalau keadaan lab, perawatan lab, mulai dari alat, mulai dari semua sarana yang ada di lab dan sarana pembelajaran di jurusan itu kok tidak bisa dipakai, tidak terawat, tidak bersih, atau tidak standar 5K, maka itu tanggung jawab dari Google secara langsung. Tapi karena jumlah SDM-nya yang kurang, nanti bisa bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang bisa membantu atau yang lainnya. Jika secara garis besar tugas Google jelas tertulis di program kerja ini akan terlihat sejauh mana kinerjanya. Guru produktif, adaptif, normatif TKJ sama secara garis besar tugasnya adalah mengarahkan kompetensi siswa dari proses pembelajaran sampai nanti output pembelajaran adalah siswa yang mampu menghadapi dunia eduka, dunia usaha, dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Itu adalah tujuan kita bersama sebagai guru SMK secara langsung maupun tidak langsung.
sehingga nanti kompetensi yang diperoleh itu akan memiliki relevansi dengan pendidikan vokasi yang dimaksud pemerintah. Wali kelas sama, wali kelas juga harus memiliki visi, memiliki misi, memiliki mindset yang sama dengan program kerja yang sudah dibuat kepala sekolah dan program kerja yang sudah dibuat oleh kepala konsentrasi. Sehingga motivasi cara mengajar dan pendekatan wali kelas kepada siswa ya arahnya kepada karakter iduka. Jadi perlu saya tambahkan bahwa memang tugas wali kelas ini tidak hanya sekedar secara administratif, tetapi juga secara pendekatan karakter dan semangat. Di mana wali kelas ini biasanya terjadi banyak hal di kelas, mulai dari penyimpangan karakter anak, ya nanti bantuannya kepada guru BK. Kalau karakter ke guru BK, kalau karir ya ke guru BK. Kalau nanti dari wali kelas, sudah dari guru BK, masih tidak menemukan solusi, baru melibatkan kepala program. Dari kepala program belum mendapatkan solusi, baru nanti larinya ke waka bidang apa kalau untuk urusan siswa, biasanya ya ke kesiswaan dan bidang yang berkaitan. Itu salah satu tugas wali kelas adalah mengamati perkembangan karakter dari siswa di kelas. Karakternya dianalisis, bisa bersinergi dengan guru BK, karena guru BK ini adalah guru yang memang ahlinya di bidang konseling, pelayanan karakter dan karir siswa yang ada di SMK. Seperti itu. Di sini juga di program kerja saya juga saya libatkan wali siswa. Wali siswa itu wali murid, di mana wali murid ini juga salah satu faktor yang akan mendukung dari visi misi pendidikan SMK, yaitu siswa yang berbasis iduka. Seperti itu di program kerja yang saya buat secara tertulis ini. Di sini juga ada siswa dan terakhir di sini juga ada alumni. Kenapa alumni dari SMK atau alumni konsentrasi keahlian TKJ itu adalah salah satu faktor yang nanti membawa suksesnya program kerja kepala sekolah melalui waka, melalui kakonli, melalui wali kelas. Ya, karena alumni ini adalah salah satu faktor eksternal, di mana alumni inilah yang nanti akan membantu dan mendorong untuk memunculkan solusi bagaimana manajemen mutu sebuah SMK itu akan lebih baik dari tahun ke tahun. Itu kenapa alumni saya masukkan di program kerja saya sebagai kakonli, karena mereka juga akan memberikan kontribusi yang kita butuhkan di luar internal sekolah maupun di internal, ya seperti itu. Ini program kerja yang saya buat, dari panjang saya jelaskan di sini tadi. Di bab 3 juga di sini tadi saya tuliskan bahwa bab 3 ini adalah pengelolaan mutu manajemen, di mana kita tadi bicara mutu manajemen, kita tetap berkoordinasi, berkomunikasi, sinkronisasi dengan program kerja tertulis yang dimiliki oleh kepala sekolah, wakil kepala, bendahara sekolah, dan di bawah kaprodi juga masih ada wali kelas, guru produktif, adaptif, normatif, dan sebagainya. Kita saling memiliki program kerja tertulis untuk disinkronkan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mencapai tujuan yang sama. Walaupun berbeda bidang, tetapi memiliki tujuan yang sama. Itu. Di bidang kurikulum yang saya tekankan di tahun pelajaran 2004 adalah bahwa siswa TKJT itu memiliki kartu ICT, di mana
kartu ICT ini berisi akun email, akun channel, akun Instagram, Facebook, akun TikTok. Tujuannya untuk membentuk lingkungan sosial media yang positif, lingkungan siswa dalam rangka sebagai pengguna maupun sebagai pembuat aplikasi di sosmed itu bisa mendukung pembelajaran di SMK Negeri 1 Brondong yang lebih baik, jika tidak terjadi siswa itu kecanduan sosmed secara negatif, kecanduan sosmed tidak untuk pembelajaran dan sebagainya. Itu tujuan kenapa di program kerja saya sebagai Kakonli tahun ini, siswa di TKJT itu saya haruskan memiliki kartu ICT untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, sebagai media mencari ilmu, sebagai media positif di dunia digital sosial media. Saya juga mendorong Bapak Ibu gurunya juga, ya, Bapak Ibu guru yang mengajar, terutama guru produktif, adaptif, normatif, ini juga bersosial media secara positif. Seperti itu, di sini juga saya mendorong setiap guru juga membuat blog, membuat web atau weblog, syukur-syukur sampai membuat website sebagai salah satu media pembelajaran ketika Bapak Ibu guru berhalangan hadir. Sehingga Bapak Ibu guru di TKJT ini tidak hanya sekedar meninggalkan catatan, tetapi juga meninggalkan penjelasan-penjelasan secara visual audio. Itu program kerjanya. Di sini lanjut, saya juga mendorong diri saya dan teman-teman di TKJ untuk membuat perangkat pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka di materi produktif. Saya juga mendorong Bapak Ibu guru membuat media pembelajaran melalui aplikasi Canva, Quizzes, Google Form, Word Form, dan sebagainya. Dan saya menekankan di TKJT untuk materi produktif terutama, itu Bapak Ibu guru menerapkan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Yang kedua metode PJBL. Yang ketiga metode TEFA, Teaching Factory. Metode Teaching Factory ini metode pembelajaran berbasis industri. Jadi praktek, langsung belajar membuat pekerjaan, belajar bekerja sambil sekolah dan sebagainya. Itu coba saya jadikan program kerja saya secara tertulis. Dan di sini masih sangat banyak sekali, dan Bapak Ibu guru bisa nanti membaca ketika ini sudah saya cetak. Saya hanya menjelaskan secara visual audio untuk kegiatan sosialisasi program kerja sebagai Kakonli di TKJT tahun ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman di SMK Negeri Brondong secara umum, bahwa apa yang saya tulis ini semua memiliki dasar hukum, juga memiliki sumber yang jelas dari panduan kejuruan, di mana ini sudah saya koordinasikan dengan wakil kepala sekolah untuk dijadikan pedoman kita yang mengelola di jurusan dan mengelola jurusan untuk nama baik sekolah. Itu di sini juga ada wakil bidang kesiswaan, di mana wakil bidang kesiswaan ini memiliki beberapa tugas, itu LKS, OSIS, kegiatan ekstra. Ini salah satu bidang dari kesiswaan yang seharusnya dilakukan, tetapi karena memang di sekolah itu juga ada kelas meeting, pekan olahraga seni, dan tingkat pelajar itu juga kesiswaan, dimana seorang guru biasanya memperoleh tugas tambahan, juga sudah membuat program kerja tertulis dari Bapak Kepala Sekolah, tetapi kadang kita juga akan mendapatkan tugas-tugas yang tidak struktural. Tetapi ya
kembali lagi kepada estimasi tenaga, pikiran, dan komunikasi kita di sebuah sekolah. Kalau komunikasinya itu bagus, maka insya Allah kinerja atau lingkungan pendidikan di sebuah sekolah itu akan terlihat nyaman dan saling bersinergi. Program kerja Kaprodi atau Kakonli ini juga saya buat ada jangka pendek, di sini juga ada jangka menengah juga saya buat. Nah, ini salah satu program kerja saya di TKJT mulai 10 Oktober 2024 untuk kita koordinasikan dengan Waka Sarana, yaitu membuat ruangan-ruangan yang sesuai standar lab dari jurusan TKJ, di mana ada ruang khusus untuk lab, ada ruang khusus untuk UPJ atau siswa itu belajar tentang usaha, Bapak Ibu guru juga belajar berwirausaha ya di ruangan itu, dan juga ada ruangan server untuk adminnya juga saya buat, dan alhamdulillah tahun ini sudah terrealisasi di TKJT Singkar. Dan yang terakhir di sini juga ada ruang alat rusak atau ruang pergudangan atau inventory. Ya, di lab ada ruang inventory pergudangan, dan alhamdulillah sudah terrealisasi, dan masih banyak dari mulai bahan alat yang butuh di-upgrade, butuh ditambah untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran di TKJT khususnya. Ini adalah program kerja yang saya buat secara tertulis, jangka pendeknya, jangka menengahnya itu program kerja yang saya buat dari 3 tahun, dari 2024 sampai 2026. Ini saja nanti tinggal lihat kebijakan atau keputusan Bapak Kepala Sekolah, apakah di tahun itu saya masih dikasih tanggung jawab sebagai tugas tambahan Kakonli. Kalau tidak, ya berarti nanti tulisan ini bisa dilanjutkan oleh Kakonli yang baru dan Bapak Ibu guru yang ada di TKJT untuk dievaluasi mana yang sudah baik, ya, ditingkatkan, kalau kurang baik ya diperbaiki. Kalau bisa jangan diganti, kalau diganti estafetnya akan mulai dari nol lagi. Kalau diganti dengan hal-hal yang tidak sifatnya estafet berkelanjutan, ini akan membuat kepala program atau Kakonli setelahnya itu akan memulai dari nol lagi. Ini akan sangat tidak baik, berdampak kepada manajemen mutu dan lingkungan pendidikan yang ada di sekolah umumnya, khususnya di sebuah jurusan. Di sini panjang, di sini juga saya buat program kerja jangka panjang, di mana nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan print out-nya dari proker yang sudah saya buat untuk dijadikan pedoman, sehingga kita tidak meraba-meraba. Kita jadi guru produktif di TKJT ini tugasnya apa, terus apa yang kita akan lakukan, terus nanti alur komunikasinya seperti apa, anggarannya seperti apa. Nah, itu kita tulis. Kalau saya di TKJ saya usahakan tertulis, sehingga kita kerja itu berbasis data, bukan berbasis prasangka atau berbasis sesuatu yang semestinya tidak difikirkan atau dilakukan sebagai masyarakat penggerak pendidikan di Kabupaten Lamongan, khususnya umumnya di Indonesia. Kita belajar bagaimana bekerja berdasarkan basis data tertulis, terkomunikasikan, tersinkronisasi, terevaluasi, hingga tidak mudahnya kita di antara teman salah paham.
salah paham, salah persepsi dan sebagainya. Itu tujuannya di sini juga banyak. Saya tuliskan, saya sampaikan bahwa di TKJ itu punya BKK jurusan dan koordinator atau ketuanya itu Bapak Muhammad Fad Al-Husni Eskom. Di sini nanti Bapak Fadi bisa mengajarkan bagaimana anak-anak itu kalau ingin mencari lowongan pekerjaan selain ke guru BK, ke Pokja BKK sekolah, mereka bisa menginstal aplikasi website resmi dari penyedia lowongan pekerjaan. Ini ada Jobstreet, LinkedIn, ada Career Hub, Jobnaker, BKK Bisa dan sebagainya. Di sini sudah tertulis semua, nanti teman ketua BKK di jurusan bisa mengarahkan sehingga tidak hanya Kakoni saja yang mengarahkan siswa di jurusan, tapi juga kepala BKK jurusan untuk mendukung suksesi BKK sekolah. BKK sekolah ini biasanya ada di koordinasi Waka Humas. Terus biasanya ketuanya adalah koordinator BK atau guru yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah yang menangani bidang penyaluran tenaga kerja dari lulusan SMK. Jadi juga saya terapkan link pelatihan di mana ketika biasanya murid itu tidak langsung kerja, tapi mereka juga akan mengupgrade skillnya secara soft skill maupun hard skill. Itu juga bisa nanti disosialisasikan ke siswa kelas. Terus di TKJT ini juga saya bentuk Pokja PTN PTS tingkat jurusan, di mana saya membutuhkan koordinator, yaitu saya jadikan Bu Elva Alfi Khoiria Eskom. Beliau nanti yang akan mengingatkan saya atau saya ajak partner bersama guru yang lain untuk mengarahkan siswa-siswi TKJT ini untuk bekerja sambil kuliah di perguruan negeri maupun swasta. Dan ini saya sediakan beberapa referensi link untuk memperoleh beasiswa, sehingga siswa nanti kuliah itu sambil bekerja dan sambil memperoleh beasiswa. Seperti itu. Di bidang kehumasan yang sudah saya sinkronkan itu untuk Pokja kewirausahaan atau Pokja UPJ atau TEVA itu koordinatornya adalah Pak Nailul Autar karena Eskom, karena beliau adalah guru KWU, guru kesiswaan, guru produktif. Guru KWU itu guru kewirausahaan, mana beliau lebih membidangi ini, sehingga beliau saya minta untuk jadi koordinator tentang UPJ, TEVA, dan kegiatan wirausaha yang ada di jurusan TKJ. Seperti ini, di sini juga saya serahkan beberapa link-link untuk pelatihan untuk kegiatan kewirausahaan di TKJ. Seperti itu untuk program kerja yang saya buat di TKJT. Selanjutnya ini sudah tersinkronkan oleh Wakahumasnya, yaitu Bu Maimunah Eskom MSI, dan sudah ter-ACC oleh Bapak Kepala Sekolah juga. Selanjutnya adalah bendahara sekolah. Kalau di bendahara sekolah ini kemarin hasil sinkronisasinya kita tetap berkegiatan di jurusan itu membuat rapat koordinasi RKS tingkat jurusan. Terus dari hasil rapat koordinasi RKS tingkat jurusan ini kita bawa ke rapat RKS tingkat sekolah. Itu koordinasinya. Dan sinkronisasi program Kakonli bidang keuangan atau anggaran kegiatan ini sudah tervalidasi oleh bendaharanya Bu Eliana dan Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bapak Ibu guru produktif, adaptif, normatif, dan wali kelas di jurusan TKJT.
SMK Negeri 1 Berondong. Yang terakhir di program kerja saya adalah penutup, di mana intinya apa yang saya lakukan hari ini adalah mensosialisasikan apa yang akan kita kerjakan. Seberapa presentasi yang sudah kita rencanakan ini bisa kita realisasikan untuk jadi evaluasi tahun-tahun berikutnya. Dan Bapak Ibu Guru, yang kedua, bagi yang membutuhkan file softwarenya nanti bisa menghubungi saya, juga bisa saya share. Dan sementara saya sosialisasikan secara visual audio agar kita bekerja itu tidak mengalami miskomunikasi, mengalami asumsi yang salah, mengalami persepsi yang salah, sehingga mengganggu kinerja kita sebagai satu tim di sebuah jurusan dan sebagai satu tim di sebuah sekolah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sosialisasikan ini memberi manfaat baik khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman di TKJT, SMK Negeri Berondong, dan warga SMK Negeri Berondong, GTK, dan di jurusan yang lain. Terima kasih untuk saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata terakhir, tidak ada inovasi tanpa kolaborasi. Semangat, SMK bisa, SMK Negeri Berondong siap, sukses, inovatif, agamis, profesional. Terima kasih.